Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Perasaan sesaat. Sampai di rumah orang tuanya, Valdo langsung naik ke lantai atas, tepatnya masuk ke kamar Zarena tanpa mengetuk pintu. Dua orang di dalam sana kaget. Zarena tengah mencoba gaun pertunangan dengan dibantu oleh Belva. Ada beberapa pilihan baju yang membuat Zarena bingung untuk memilih. "Kau keluar dulu, Belva. Aku ingin bicara sebentar," pada Zarena. Valdo membuka pintu lebar, mempersilahkan istrinya itu keluar lebih dulu. "Ada apa?" Zarena meletakkan gaun warna biru di atas tumpukan gaun lainnya. Ia meratap Valdo. Perasaannya mengatakan sesuatu yang akan membuatnya berada dalam masalah. Valdo menutup dan mengunci pintu, lalu memandang lekat adiknya. "Kau tidak mematuhi perintahku. Sejak kapan kau berhubungan bersama Tristan?" "Apa yang kau maksud?" "Jangan lagi berpura-pura. Aku tahu semuanya, Zare." Valdo sedikit meninggalkan nada bicaranya. "Kau bahkan liburan bersamanya." "Aku hanya bersenang-senang dengannya. Tidak ada yang spesial dari hubungan singkat itu." "Kau menangis, kau patah hati. Aku tahu itu. Kau hanya tidak menyadarinya." "Aku mohon, Valdo." Zarena memelas. Valdo mendekati adiknya. "Kau suka padanya?" Zarena mengangguk. "Aku suka padanya. Kau tahu, Tristan tidak mau berkomitmen. Dia tidak mau menikah atau menjalani hubungan serius. Seharusnya aku tidak menitikkanmu bersamanya waktu itu. Ini salahku." Zarena menggeleng. "Bukan, Valdo. Sebenarnya ini terjadi sejak pertama kami bertemu." "Astaga, Zarena. Aku tahu Tristan tidak ingin menikah, dan dia juga tidak ingin menjadikanku kekasih. Itu sebabnya aku menyetujui perjodohan ini." Zarena mencoba menerangkan jika dirinya tidak masalah akan hal ini. "Kami hanya teman kencan, tidak lebih dari itu. Tapi kau menyukainya, kau bersedih waktu kita pulang dari makam." Zarena menggeleng. "Hanya perasaan sesaat. Sudahlah, Val, aku tidak ingin membahas Tristan lagi. Aku sudah melupakannya." Valdo mengangguk. "Baik, jika itu maumu. Tapi jangan lagi menghubungi Tristan. Berbahagialah bersama Chris." "Akan aku coba." Valdo mengangkat tangan. Ia tidak yakin Zarena bisa melupakan perasaannya. Valdo lantas melangkah pergi, sedangkan Zarena terduduk di atas tempat tidur. Meyakini diri jika keputusannya tepat memilih Chris dibanding Tristan. Meski rasa suka itu cenderung ke arah pria yang tidak ingin berkomitmen. Bunyi ponsel terdengar. Zarena memandang benda pipih yang menyala. Dengan malas ia meraih gawai itu, melihat nomor baru yang tertera di layar. Zarena melempar begitu saja gawainya. Rasa malas menghantui, tetapi ponselnya tidak berhenti memanggil. Lalu sebuah pesan ia dapatkan. Mata bulat itu melotot setelah membaca pesan dari nomor tidak dikenal. Zarena bangkit dari duduknya, lalu mencoba menelpon. Jantungnya berdetak kencang ketika mendengar suara yang menjawab. "Kau mau apa, Tristan?" Zarena berusaha untuk tenang. "Aku bersumpah akan memberitahu orang tuamu jika kau tidak menemuiku sekarang. Aku berada di dekat rumah. Cepatlah turun, aku menunggumu." Sambungan telepon itu diputus sebelah pihak. Zarena berdecak. Kemudian meraih tas ranselnya yang berada di sofa kamar. Dengan gegabah, Zarena menuruni anak tangga. Ia menghindari Valdo, tetapi Mary melihatnya. "Kau mau kemana, nak?" Mary memperhatikan raut wajah putrinya. "Ada masalah?" Zarena tersenyum. "Aku ingin belanja sebentar, ada yang kurang." "Kau masih tidak cukup belanja untuk pertunangan. Biar mama pergi menemanimu," ucap Mary. Zarena menggeleng. "Tidak usah, Mah. Aku ingin sendiri memilih barang belanjaanku. Aku pergi dulu." Tidak ingin ditanya-tanya lagi, Zarena sedikit berlari menuju pintu luar. Mary coba bisa menggeleng, memperhatikan putrinya pergi.
Serena keluar dari gerbang rumah, berlari menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari kediamannya. Tristan memang pintar. Ia tidak menunggu di tempat yang terjangkau kamera CCTV agar dirinya tidak terlihat dari orang rumah Serena. Tristan membuka pintu mobil bagian penumpang. Masuklah. Serena menatapnya. Hanya satu kali ini. Kita akan tahu setelah bicara. Serena masuk, lalu Tristan menutup dengan sedikit keras. Serena bahkan harus memundurkan tubuhnya. Ia tahu kalau Tristan dalam keadaan marah saat ini. Tapi apa alasannya? Serena akan melawan jika Tristan sampai berbuat yang tidak-tidak. Kendaraan roda 4 itu segera dijalankan ketika Tristan telah berada di depan setir kemudi, hening tanpa satupun yang bicara. Serena tidak tahu kemana Tristan akan membawanya, tetapi ia akan ikut kemana saja hanya untuk satu hari ini. Jalan yang begitu familiar. Serena tahu kemana mobil ini akan berhenti. Kediaman Tristan yang sudah 2 kali ia kunjungi. Kendaraan sedan silver metalik itu masuk ke halaman rumah. Setelah penjaga membuka gerbangnya melalui sebuah tombol otomatis. Turun. Tristan mengucapkannya dalam penekanan. Serena membuka sabuk pengamannya, lalu keluar dari mobil. Ia masih menunggu akan berbuat apa Tristan padanya saat ini. Pria itu keluar, memandang Serena yang masih mematung di depannya. Mau sampai kapan kau akan berdiri di situ? Kita bicara di sini saja. Tristan menahan kekesalannya. Kau ingin membiarkan mereka mendengar kita bicara, sembari menunjuk penjaga rumah. Lebih baik begitu. Tristan tertawa meremehkan. Kau takut aku melakukan sesuatu? Tristan menggeleng. Baiklah, kalau itu maumu. Tristan berjalan mendekat. Ia meletakkan 2 tangannya di bahu Serena. Mencengkramnya membuat wanita kesulitan melepaskan diri. Lepaskan. Tanganmu tidak bisa menggapaiku. Kau tidak bisa membantingku, Serena. Tapi aku bisa menggunakan kakiku. Serena menendang tulang kering Tristan, membuat pria itu meringis sakit, lalu melayangkan tinjunya, tetapi dapat ditahan Tristan. Cukup, hari ini aku dipukuli. Tristan memelintir tangan Serena, membalik tubuh wanita itu menghadap belakang, lalu menyandarkannya pada badan mobil. Serena berontak minta dilepaskan, tetapi Tristan telah menguncinya. Kau sialan, kenapa kau tidak bicara padaku? Apa yang harus aku bicarakan? Kau membohongiku, Zare. Kau berbohong padaku. Lepaskan aku, Tristan. Serena berteriak. Tristan melepas tangannya. Ia mundur selangkah. Serena membalik diri lalu melayangkan 2 tamparan keras. Tidak ada yang harus kuberitahu padamu. Kau pasti sudah mendapatkan undangan pertunangan dari Valdo, kan? Tristan mengusap ujung bibirnya yang terluka karena tamparan keras itu. Sebelum kita liburan, kau telah menyetujui perjodohan itu. Tristan menatap Serena tajam. Kau tahu bahwa kau adalah milikku. Aku bukan milik siapapun, Serena berkata lantang. Aku tanya padamu, apa kita punya hubungan? Apa statusku? Aku bukan kekasihmu, aku hanya teman kencan. Jadi, kau menganggap kebersamaan kita ini hanya sebuah kencan. Tristan protes bila Serena menganggapnya seperti itu. Memang itu kenyataannya kan? Kita hanya teman. Tapi aku tidak menganggapnya begitu. Tristan membela diri. Aku ingin kita bersama. Sebagai apa? Tanya Serena seraya memandang Tristan lekat. Satu pertanyaan yang membuat Tristan tidak bisa menjawabnya. Sebagai apa? Apa status hubungan mereka sebenarnya? Tristan tidak menganggap Serena sebagai kekasih atau pacarnya. Chris berniat menikahiku, dan aku menerimanya. Di mana letak salahnya? Kami sama-sama tidak punya pasangan. Ini semua karena perjodohan konyol yang keluargamu atur, dan kau malah menerimanya. Ucap Tristan. Jangan mencoba menghina keluargaku. Mereka memberi pilihan, dan aku menerima pilihan itu. Pilihan yang terpaksa.
Tristan menembak dengan tepat. Kau yakin itu pilihanmu? Sebelum kita liburan, aku telah memikirkannya. Serena mencoba mengukuhkan hati jika perjodohan itu memang atas kehendaknya dan bukan paksaan dari siapapun. Ia memang berniat membangun keluarga dalam hubungan pernikahan. Untuk apa kau marah? Tanya Serena. Aku pernah mengatakannya padamu, jika kau menginginkan seorang anak, keluarga, aku bisa mewujudkannya. Kita bisa hidup bersama. Tapi aku menginginkan pernikahan. Aku menginginkan seorang pria mencintaiku. Oh, kau pikir calon suamimu itu akan mencintaimu? Kalian baru saling mengenal. Tristan menggeleng. Kau jangan membicarakan cinta, Zare. Kau tidak tahu apa artinya itu. Lalu, kau tahu apa artinya cinta? Serena mengangguk-angguk mengingat kalau Tristan adalah sosok pria setia. Iya, kau tentu tahu. Kau masih menjaga cintamu untuknya. Mata Tristan membulat. Jangan kau mencampur adukan masalah kita dengan Lily. Dan kau jangan mencoba mencampuri urusanku. Tunjuk Serena. Kita tidak punya hubungan apapun. Dan aku berhak menentukan nasibku sendiri. Serena hendak melangkah pergi, tetapi Tristan meraih tangannya. Lalu dalam sekejap, bibirnya sudah berada dalam bibir pria itu. Tristan mendesak Serena agar membalas permainan pipinya. Tangannya menelusup masuk pada tengkuk belakang gadis itu. Dan sebelah tangannya lagi memeluk erat. Seolah tidak peduli pada penjaga rumah yang memalingkan wajahnya. Tristan tidak ingin melepas kecupan hangat itu. Lepas, Tris. Serena mencoba menarik diri. Sialnya, ia dipeluk oleh pria itu hingga susah untuk membebaskan diri. Tristan menggigit bagian bawah Serena, menelusup masuk ketika bibir itu terbuka. Hangat, nikmat sama seperti yang biasa mereka lakukan. Lelah melawan, Serena membiarkan Tristan melakukan apa yang pria itu inginkan. Diberi peluang seperti itu, permainan Tristan begitu lembut. Perlahan Tristan menarik diri, memandang Serena sesaat, lalu kembali menyatukan bibir mereka. Cukup Tristan, ucap Serena yang memalingkan wajahnya. Kau sudah berjanji untuk selalu ada bersama aku. Aku tidak pernah menjanjikan itu. Serena mendorong tubuh Tristan agar menjauh darinya. Chris adalah calon suamiku, dan aku telah menyerahkan semua yang ada pada diriku kepadanya. Kau tidur bersamanya? Serena mengangguk. Iya, aku tidur bersamanya. Kau serius? Tristan mengumpat. Kau pasti bohong. Aku tidur bersama Chris, dan kau tidak berhak untuk marah. Ucap Serena tegas. Kau bohong. Aku tidur bersama Chris. Dusta Serena, lalu melangkah pergi. Serena, Tristan menyusul lagi, bahkan memberi perintah agar penjaga tidak membuka pintu gerbang. Apalagi Tristan, aku tidak terima ini. Aku tidak peduli. Buka gerbangnya, biar aku pergi. Serena berkata tegas. Tristan tersenyum sinis. Kau akan tetap di sini. Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan calon suamimu itu. Kau jangan keterlaluan. Serena mulai marah. Apa sih maumu? Batalkan pertunangan itu. Oh, lalu kau ingin menikahiku? Tristan terdiam. Dari dalam lubuk hatinya, ia ingin pertunangan ini batal dan mengembalikan keadaan seperti semula. Ia ingin Serena berada di sisinya. Maafkan aku, Tristan, tapi aku menginginkan pria yang mencintaiku. Serena menantangnya. Mencintaiku? Kau paham kan? Lalu berjalan menuju pos penjaga. Serena menekan tombol otomatis agar pagar membuka. Serena, panggil Tristan lirih. Terima kasih untuk hari-hari menyenangkan yang kau berikan, ucap Serena, lalu keluar, namun ia berhenti melangkah sesaat. Aku tunggu kedatanganmu. Aku ingin kau memberi ucapan selamat di hari istimewaku nanti. Bersambung.